Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata pitu upadanang uttadarasa sanggaho anakula jagamanta etang manggala mutamanti. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Manggala Sutta Marita Suci. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, ya, serta Romo, Ramani, Pandita yang saya hormati juga. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kesempatan yang baik pada minggu pagi hari ini, ya, kita bersama-sama berkumpul di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, ya, dengan maksud ya melakukan puja bakti rutin setiap minggu. Ya, saya ya ikut bermudita-cita atau anumodana melihat ya umat Buddha di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ya yang masih antusias ya datang ke wihara, ya melakukan banyak kebajikan serta ya mendengarkan uraian dhamma yang disampaikan oleh para biku, ya, sehingga dengan mendengarkan dhamma ya kita semua memiliki ya pengetahuan. Ya, seperti yang sudah Anda pegang ya di artikel saya selebaran. Nah, di situ ya saya akan menyampaikan tentang harapan orang tua terhadap anak. Nah, Bante, kok bahasnya harapan orang tua terhadap anak? Emang Bante udah pernah jadi orang tua? Ya, ketika para Bante, para biku menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan berumah tangga, itu tidak harus menjadi berumah tangga dulu. Ya, kan ya banyak ya apa namanya kayak seperti halnya dokter gigi. Ketika menjadi dokter gigi kan tidak harus sakit gigi dulu. Ya, dokter kandungan. Ya, dokter kandungan kan ketika menjadi dokter kandungan kan tidak harus punya kandungan dulu. Demikian pula dokter jiwa. Ya. Ketika menjadi dokter jiwa kan tidak harus jadi orang gila dulu. Jadi kalau Bante menyampaikan tentang harapan orang tua terhadap anak, ya masih bisa. Ya, masih bisa. Karena para Bante, para biku ya bisa membahas tentang hal-hal seperti ini ya tentunya didapat dari ya suta-suta yang para biku pelajari, yang para Bante baca, begitu. Ya, jadi ya sesungguhnya ya ajaran Sang Buddha, ya khotbah dari Sang Buddha itu tidak semata-mata disampaikan hanya untuk para biku, ya, para samaner atau tatasilani, tidak. Tetapi ya ajaran Sang Buddha ini berlaku untuk semua orang yang mau belajar, ya, berlaku untuk semua yang ingin belajar. Jadi para Bante ini ya hanya sebagai pewaris dhamma, ya, pewaris dhamma, amisadayada, begitu. Nah, jadi ya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ya kita teruskan kepada umat-umat yang mungkin saja ya tidak membaca suta-suta lebih banyak lagi. Ya di satu sisi memang ada umat-umat yang memang semangat dalam belajar dhamma dengan membaca suta-suta. Ya, berkenaan dengan hal ini ya Ibu Bapak, ya seperti yang Anda lihat ya di situ harapan orang tua terhadap anak, ya. Ibu Bapak Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, sebagai umat Buddha ya,
masyarakat itu dipandang atau dilihat ya, menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama ya yang dilihat yang lebih banyak itu adalah sebagai perumah tangga. Perumah tangga yang menjalankan 5 latihan moralitas. Yang tadi Anda ya minta ya tuntunan di sarana Pancasila. Tuh. Atau yang menjalani Atangga Sila atau menjalankan 8 latihan moralitas. Ya. Nah, ada umat berumah tangga yang menjalankan 8 latihan moralitas. Tetapi itu Bante, kalau Atasila ini disebutnya apa Bante? Pertapa atau berumah tangga? Nah, kalau saya melihat sesungguhnya kalau Atasila ini ya saya bisa anggap sebagai petapa. Kenapa? Karena para Atasila ini juga melepaskan mahkotanya. Apa? Rambutnya. Ya, mereka berkorban untuk melepaskan rambutnya. Ya, digundulin. Juga menggunakan jubah-jubah. Ya, meskipun jubah para Atasila ini putih. Begitu. Karena kalau kita lihat di dalam suta-suta, petapa itu tidak hanya para biku. Ya. Tetapi dari zaman Sang Buddha petapa itu sudah sangat banyak. Ya. Itu. Ya, kalau lihat di suta-suta tuh ya, banyak sekali, bahkan sampai sekarang ada. Seperti hanya contoh petapa telanjang, ya, Nikantana Taputa, begitu. Ya, penyiksa diri. Dari dulu sampai sekarang masih ada, begitu. Jadi kalau saya melihat Atasila ini juga adalah sebagai petapa. Tuh. Nah, kelompok kedua adalah sebagai pabajika, umat Buddha yang menjalani ya, kalau seperti halnya Samanera menjalankan 10 latihan moralitas ya, disertai dengan peraturan-peraturan tambahan lainnya ya. Menjadi Samanera peraturan tambahannya juga banyak ya. Pernah saya pelajari itu sampai ya juga tidak jauh berbeda dengan para biku, entah 100 sekian atau 200 sekian, sudah mendekati kehidupan para biku. Itu yang dijalankan oleh para Samanera ya, menjalankan dasa sila ya. Kalau tadi Atangga Sila atau Atasila. Nah, kalau para biku beda lagi ya. Para biku menjalankan 227 sila atau ya kita sering sebut sebagai ya, Patimokkha Sila itu. Ya, jadi latihannya berbeda-beda, ada tahapannya. Itu ya, menjadi berumah tangga atau menjadi petapa ya, itu adalah pilihan masing-masing berdasarkan kecocokan masing-masing. Anda sebagai berumah tangga cocok, nyaman, ya dijalankan. Saya sebagai seorang biku, sebagai seorang petapa, nyaman, ya cocok, ya dijalankan. Karena di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam agama Buddha, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan seseorang itu harus memiliki ya, pasangan hidup. Nah, dalam hal ini menikah, menjadi berumah tangga. Tidak harus ya kadang-kadang umat Buddha ini juga masih terpengaruh ya tentang keyakinan orang lain bahwasanya ya, manusia itu diciptakan ya berpasang-pasangan itu. Tetapi dalam ajaran Sang Buddha, dalam agama Buddha itu tidak demikian ya. Seseorang itu mau menjadi berumah tangga, memiliki pasangan hidup ya, itu pilihan masing-masing. Demikian pula menjadi seorang pertapa, ini pilihan masing-masing. Begitu. Bahkan ada pula yang tidak menikah ya, dan tidak juga jadi pabajita, tetapi menjadi berumah tangga biasa. Mereka cocok, mereka nyaman, ya silakan dijalankan saja, karena semuanya pilihan masing-masing ya, jalan hidupnya masing-masing. Begitu ya, karena ya dalam hal ini sesungguhnya ya seseorang ya sebagai umat Buddha ya memiliki hak masing-masing untuk memilih cara hidup. Ya, memilih cara hidup. Apapun yang dipilih, ya, cara hidup yang dipilih, ya intinya sama-sama ya ingin menjadi ya, orang yang bahagia. Menjadi rumah tangga kalau tidak bahagia ya nanti pikir-pikir kayaknya jadi biku enak ya. Jadi Samanera enak ya. Jadi Atasila ini enak, ya dicoba. Ya. Nah, kalau menjadi biku atau Samanera kelihatannya menjadi umat enak ya, belum tentu. Kadang kita itu memang melihat ya rumput tetangga lebih hijau gitu. Ya, pandangannya begitu. Jadi kelihatannya orang yang hidup di luar itu kelihatannya enak-enak, sebagai berumah tangga enak-enak.
Tapi kenyataannya para biku banyak menerima curhatan yang tidak enak. Jadi yang bikin tidak tertarik begitu ya. Apalagi sampai stres-stres begitu. Ya, jadi ya semua tergantung ya pilihannya masing-masing. Jadi konsekuensinya, resikonya ya ditanggung masing-masing. Anda sebagai perumah tangga ya jalani kehidupan sebagai perumah tangga sebaik mungkin. Kami sebagai biku ya juga menjalani kehidupan sebagai biku sebaik mungkin. Apalagi disokong oleh umat begitu ya. Berkenaan dengan ini ibu bapak saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya karena cara hidup kita berbeda-beda tetapi intinya sama, yaitu mencari kebahagiaan ya. Nah, ini kadang-kadang ada salah tafsir bahwasanya ya seperti halnya kalau di desa-desa begitu. Itu menyampaikan bahwasanya aduh menjadi biku kok sulit ya. Ya, tidak gampang. Harus begini, harus begitu, susah begitu. Apalagi berpikirnya ya, apalagi di Indonesia secara luas ya, menjadi biku kadang diharuskan untuk seumur hidup. Tidak demikian. Kami para biku, para samanera ini adalah orang-orang yang sedang latihan ya. Dan di dalam sangga itu tidak ada ya, kita dikasih sumpah ya, dikasih kontrak kamu harus jadi biku, kamu harus jadi samanera seumur hidup. Tidak. Ya, memang ada di keyakinan lain, tetapi di agama Buddha tidak ada. Karena ini pilihan. Ya. Meskipun tidak ada sumpah yang diambil, tidak ada kontrak yang diambil. Ya. Jadi ya karena masih latihannya kuat, ya silakan jadi petapa. Kalau tidak kuat, boleh saja pulang. Gitu saja masih sulit, masih jarang yang ingin menjadi biku. Apalagi kalau dikasih sumpah untuk seumur hidup jadi biku. Gitu. Ya, tapi dalam hal ini tentunya adalah ya pilihan masing-masing. Ya. Tapi tidak ada salahnya perumah tangga ingin ya menjadi petapa. Ya. Coba 2 minggu tanpa megang HP, tanpa berhias, tanpa menonton TV, dan lain sebagainya. Ya, tapi hidupnya memang ya sudah makan, ya belajar meditasi, makan, belajar meditasi. Begitu terus. Nanti Anda akan rasakan. Oh iya, lebih nyaman ternyata. Begitu. Kalau tidak percaya, dicoba. Ya, dicoba. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, kami para biku dan samanera ini ya adalah orang yang sedang latihan ya, dengan memiliki tekad ya ingin ya, mencapai kesucian. Ya, beraditana. Jadi kalau sudah beraditana kita ada usaha apa yang kita inginkan ya bisa dibilang cita-cita lah gitu. Cita-citanya ingin mencapai kesucian ya diusahakan gimana caranya untuk mencapai kesucian itu ya. Namun pada kesempatan minggu pagi hari ini ya seperti yang saya bahas ya itu adalah tentang kehidupan sebagai perumah tangga ya. Jadi ketika seseorang memilih menjadi perumah tangga dan membangun ya kehidupan rumah tangga yang bahagia ya, kadangkala sebagian besar dari ya sebagai perumah tangga begitu ya masih merasa belum bahagia kalau yang satu hal ini belum dimiliki. Apakah itu? Yaitu jika belum memiliki anak atau buah hati ya. Meskipun ya di dalam ikrar perkawinan ya tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwasanya seorang pasangan hidup harus bisa ya menghasilkan anak, memiliki anak, mempunyai anak. Begitu. Ya, tidak harus. Ya, karena tujuan dalam pernikahan itu ya bukan untuk mencari anak. Ya, bukan untuk mencari anak. Tujuan menikah itu seseorang sesungguhnya ya ingin bahagia juga. Ya dengan cara apa? Memberikan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Ya, jadi memiliki anak ini bukanlah ya keharusan, tetapi hanya sebagai konsekuensi dari pernikahan pasti yang memiliki anak begitu. Tetapi tidak keharusan. Nah, kalau sudah begini nanti ya, sebagai perumah tangga meskipun tidak memiliki anak ya tidak terjadi yang namanya perpisahan, tidak ada yang terjadi perceraian gitu. Ya hidupnya ya berdua sebagai pasangan hidup gitu.
Ya, meskipun tidak memiliki anak juga bisa bahagia. Kalau bila masih menginginkan seorang anak, tidak harus dari hasil sendiri. Ya, kalau sekarang bisa mencari anak asuh atau bahasa mudahnya mengadopsi juga bisa. Jadi dalam hal ini tidak ada keharusan, gitu. Apalagi kadang-kadang melihat ya bahwa ketika seseorang tidak bisa menghasilkan anak, contoh sebagai seorang ibu begitu, ya, kadang dibilang bukan sebagai ibu yang sejati. Karena apa? Anaknya itu ya dapatnya dari adopsi. Tidak demikian. Sesungguhnya ibu yang sejati itu tidak dilihat dari ya dia menghasilkan anak atau tidak. Ya, juga tidak ketika seseorang itu melahirkannya dengan cara sesar atau secara normal. Itu juga tidak. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat ya entah artikel, entah selebaran atau apa begitu. Nah, bahwasanya kalau seorang ibu melahirkannya dengan cara sesar, katanya belum disebut sebagai ibu yang sejati. Ada yang begitu. Ya, tapi di satu sisi ada yang membalas. Ya, ada yang ngasih masukan seperti itu. Bahwasanya ya dengan cara disesar pun ya sesungguhnya orang itu juga bisa disebut sebagai orang yang sejati. Karena apa? Orang yang disesar itu ya mengerikan juga, menakutkan ya, ketika perutnya dibelah begitu. Ya, dibelah. Jangan dibelah, sebelum dibelah kan itu dikasih bius. Ya, dikasih suntikan. Ya, saya bayangin ya, diri saya sendiri melihat jarum aja takut. Ya, apalagi kalau sampai dibelah gitu ya. Begitu. Ya. Jadi ya pengorbanan seorang ibu meskipun melahirkannya dengan cara disesar juga sesungguhnya adalah ibu yang sejati. Apalagi ibu yang memiliki tanggung jawab yang besar, mau merawat, ya mau menjaga anaknya, ya buah hatinya gitu. Nah, jadi ya ibu yang sejati sesungguhnya tanggung jawabnya itu yang dilakukan. Gitu. Bukan dilihat dari caranya ibunya itu melahirkan. Ya, bukan dari hasil sendiri dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi ibu yang sejati adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari sedama, ya. Jika seseorang ya menjadi berumah tangga, khususnya ibu atau bapak begitu, ya sudah memiliki anak atau sudah memiliki buah hati. Nah, sangat umum seorang orang tua itu menginginkan anaknya itu ya berbakti kepada orang tua, menghormat kepada orang tua, syukur-syukur ya pinter, ya ramah tamah, sopan santun, gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu hal yang wajar, yang juga sehat secara lahir dan batin. Nah, ini hal-hal yang wajar. Namun ada harapan lainnya ya yang diharapkan oleh orang tua. Seperti hanya yang kita lihat dalam Anggutara Nikaya kelompok 5. Ya, yang disebut di situ adalah Putta Sutta. Putta Sutta. Ya, dari Sumanawaga, bagian Sumanawaga. Nah, di situ ya Sang Buddha menyampaikan ya 5 harapan ya, atau ya yang disebut sebagai di situ prospek ya, ya 5 prospek ya yang diharapkan oleh seorang orang tua yang menginginkan seorang anak itu. Nah, jadi di situ disebutkan ya para biku ya dengan mempertimbangkan 5 prospek, ibu dan ayah menginginkan seorang putra terlahir dalam keluarga mereka. Itu. Tetapi sesungguhnya di sini ya tidak hanya putra. Sang Buddha memberikan pernyataan ini sesungguhnya hanya mengacu pada anak. Ya. Jadi seorang orang tua itu mengharapkan memiliki anak begitu. Jadi tidak hanya memiliki putra saja, tapi putri juga iya. Begitu. Nah, tapi ini cakupannya hanya lebih luas saja. Nah, tidak seperti hanya kalau di dalam tradisi Tionghoa kan memang ya ketika melahirkan seorang anak ya itu yang dicari kebanyakan yang laki-laki, apalagi akan menjadi jiwa penerus begitu. Nah, tetapi sesungguhnya pernyataan Sang Buddha ini adalah cakupannya hanya untuk ya, anak, bukan hanya putra saja, tapi putri juga iya.
begitu. Nah, apakah yang 5 ini setelah disokong oleh kita, ya, ia akan menyokong kita. Nah, ini harapan orang tua yang pertama. Ketika anaknya sudah dewasa, yang sudah dibesarkan, ya, dirawat, apalagi diberi pendidikan, ya, orang itu memiliki harapan akan disokong oleh anaknya. Terlebih lagi kalau orang tua sudah manula, sudah tua renta, tidak bisa bekerja sendiri, mencari penghasilan sendiri, sudah tidak bisa, ya. Nah, sehingga ya orang tua ini mengharapkan anaknya mau menyokong, begitu. Nah, dengan sokongan anaknya ini, ya orang tua ya bisa bertahan hidup sampai ya habisnya waktu, begitu. Ya, selain itu ibu bapak saudara-saudari Dhamma, ya, sebagai anak, ya, yang berbakti kepada orang tua, ya hendaknya mempraktekkan katanyu kata wedi. Ya, katanyu kata wedi adalah menyadari pertolongan yang diberikan pada dirinya dan merasa berterima kasih kepada orang tuanya. Ya, menyadari, sebagai seorang anak itu menyadari bahwasanya orang tua itu ya melahirkan, mendidik, membesarkan, merawat itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, Anda sebagai orang tua, ya, lebih banyak tahu gimana rasanya menjadi orang tua, mendidik anak. Ya, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Ya, untuk mendidik anak tidaklah mudah, tidak mudah. Gitu. Ya, banyak cara ya yang harus dikeluarkan. Ya, tidak semata-mata hanya pendidikan dalam intelektual saja, tetapi dalam hal perilaku juga, begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudari Dhamma, ya, seyogyanya sebagai seorang anak mau menyokong kehidupan orang tua, mencukupi kebutuhan orang tua. Nah, jika sakit juga, ya diusahakan dibawa ke dokter, ya dibawa ke dokter meskipun sudah tua, sudah manula. Ya. Banyak anak itu menginginkan orang tuanya meskipun sudah manula itu pengen hidup lebih lama lagi. Ya. Nah, hal ini bisa dilihat ketika para bante itu membacakan parita. Ketika membacakan parita, yang dibacakan parita itu ya untuk kesembuhan pasien, itu banyak orang-orang yang sudah manula, sudah tua-tua. Ya, bahkan udah 93 tahun, 80 tahun gitu. Ya, seorang anak ini masih mengharapkan ibunya atau bapaknya itu pengen hidup lebih lama lagi, gitu. Jadi kalau Anda yang masih memiliki orang tua masih sehat, ya bersyukur, ya orang tuanya masih sehat. Karena ketika masuk rumah sakit biayanya juga tidak sedikit, begitu. Ya. Nah, selain itu ibu bapak saudara-saudari Dhamma, selain disokong, dirawat, ya, dibawa ke rumah sakit ketika sakit, ya, orang tua juga butuh, ya, kedekatan terhadap anaknya, ya, butuh ditemani, gitu, butuh ditemani, ya. Seperti halnya kalau anaknya sebanyak apapun, tapi kalau sudah dewasa ini bubar, orang tua itu merasa kesepian, gitu, merasa kesepian. Maka kadangkala alasan orang tua kenapa anaknya tidak boleh jadi biku, ya alasannya karena salah satunya ya takut ditinggal selamanya. Karena kalau sudah jadi biku dianggapnya udah pergi selamanya, gitu. Padahal harapan orang tua itu pengen dekat terhadap anaknya. Selain terhadap anaknya juga terhadap cucunya. Maka ya kebanyakan orang tua juga mengharapkan ketika mempunyai anak, ya bisa menghasilkan cucu. Sehingga untuk menjadi biku, untuk mengizinkannya sulit, ya, sulit, tidak gampang, begitu. Nah, jadi di sini ya, tidak hanya disokong, tidak hanya dirawat, ya, tetapi juga diberi perhatian, kedekatan terhadap anak dan cucunya. Selain itu, ya sebagai seorang anak itu seyogyanya juga memberi tempat yang layak, tempat tinggal yang layak. Ya, jangan ditaruh di panti jompo. Karena apa? Ya tadi, meskipun anaknya hidupnya mungkin saja tidak enak, ya tidak kaya, gitu, tidak berkecukupan. Tapi seorang ibu atau bapak ya sebagai orang tua ingin tetap dekat dengan anaknya, tidak ingin ya ditaruh di panti jompo, gitu. Pengen dekat dengan anaknya, gitu. Ya bisa dilihat kalau sekarang, ya kemarin ada salah satu yayasan itu ya membuka untuk
ya, menerima panti jompo, tapi ternyata tidak ada yang masuk ke sana, ya, kosong. Nah, sehingga dialihkan untuk tempat yang lain, ya, seperti halnya itu loh, Karuna Mitra Jaya kan dulu ditempatkan untuk panti jompo, ya, tapi karena tidak ada yang menempati, ya dialihkan untuk yang lain-lain, untuk kantor atau untuk apa dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin saja karena pengaruh para biku, ya, para Romo Pandita yang memberikan wejangan bahwasanya sebagai orang tua itu, ya, sebagai anak itu menyokong orang tuanya, ya, dirawat di rumahnya, begitu. Nah, jadi seyogyanya ya, diberikan tempat yang layak, tidak ditaruh di panti jompo, begitu. Itu harapan orang tua terhadap anaknya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ia akan melakukan pekerjaan untuk kita. Nah, ini harapan orang tua kepada anaknya yang kedua. Jadi ketika orang tua itu membutuhkan, ya, bantuan anaknya, ya, apalagi kalau orang tuanya ini sudah tidak lagi muda, ya, karena orang yang sudah tidak lagi muda ini memiliki keterbatasan dalam kekuatan, dalam hal energi, jadi tidak mampu mengerjakan sendiri, gitu. Ya, apalagi ya kalau di tradisi ya, orang-orang Tionghoa begitu juga, ya, meskipun parubaya, ya, parubaya itu ya, usianya mungkin masih 40-an, 50-an begitu, ya, mereka juga kadang butuh bantuan anaknya. Untuk apa? Ya, untuk membantu pekerjaannya. Karena apa? Karena sebagai orang tua itu karena pengen, ya, satu menjadi orang kaya, dua ingin mensejahterakan anaknya. Nah, sehingga apa? Perusahaannya itu tidak sedikit, ya, tidak cuma satu. Mungkin saja membuka tokonya itu bercabang-cabang. Nah, dengan bercabang-cabang seperti itu, ya, anak-anaknya ditaruh di salah satu tokonya itu, ya, dan lain sebagainya. Intinya apa? Ya, intinya ya anaknya ini diharapkan bisa bantu orang tuanya, itu. Ya, tentunya tujuannya untuk kebersamaan, ya, untuk keberlangsungan orang tuanya serta anaknya, untuk biaya pendidikan lah, kesehatan lah, ya, biaya hidup dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian, nah, selain membantu ya dalam hal usaha, ya, seorang anak minimal ya tadi ya, seperti yang dilihat di dalam selebaran itu, ya, seorang anak minimal bisa membantu ya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah lah, mungkin cuci baju sendiri lah, jika di dalam rumah itu tidak memiliki pembantu. Ya, umat Buddha juga tidak semuanya orang kaya. Jadi ya untuk apa membayar pembantu ya, rumah tangga juga ya tidak sedikit, mungkin saja tidak bisa, sehingga dikerjakan sendiri, terutama oleh ibu. Nah, kalau tidak memiliki pembantu rumah tangga, ya seorang anak minimal jangan merepotkan ibunya. Ya, syukur-syukur bisa mandiri sendiri, bersih-bersih kamar sendiri, sehingga meringankan beban orang tua, pekerjaan orang tua, khususnya seorang ibu. Itu. Nah, kemudian harapan orang tua nomor 3 adalah silsilah keluarga kita akan berlanjut. Nah, harapan orang tua yang ketiga ini silsilah atau garis keturunannya mereka akan berlanjut. Ya, hal ini yang seperti dipraktekkan ya dari zaman Sang Buddha. Ya, ketika Sang Buddha masih Bodhisatta menjadi Pangeran Siddhartha, nah, itu kan memiliki ya kasta kesatria. Nah, sehingga Raja Suddhodana menginginkan Pangeran Siddhartha ini juga ingin menjadi raja. Ya, supaya apa? Silsilahnya itu garis keturunannya masih berlangsung. Itu masih berlangsung. Bahkan di Brahmana juga demikian. Nah, berkenaan dengan Brahmana seperti ini ya di Bali sana ya ini masih dipraktekkan ya kasta-kasta seperti ini. Makanya di Bali sana masih ada yang namanya ide bagus gitu. Ya, anak agung itu adalah kasta. Nah, kasta yang termasuk kasta yang tinggi. Gitu. Nah, selain itu ya di tradisi Tionghoa itu juga ada orang-orang Tionghoa kan mempertahankan marganya. Ya, Anda sebagai orang-orang Tionghoa memiliki marganya, biasanya ditaruh di belakang. Ya, namanya apa, depannya, belakangnya dikasih marga. Entah Tan, entah Ong, entah siapa lagi Po, entah siapa lagi, banyak gitu.
Ya kalau para biku juga punya marga. Nah saya marganya Silo gitu. Ya, Seno gitu. Di sini yang dikenal Seno sama Silo ya itu marganya. Jadi nanti kalau saya kasih anak, si anak. Ya, maksudnya kasih Wisudi upasaka upasika. Ya, terkadang saya kasih nama belakangnya Silo gitu. Kasih namanya Silo. Jadi ya seperti hanya punya anak juga lah gitu ya. Gitu. Ya dengan Wisudi upasaka upasika. Gitu. Nah, selain itu makna dari menjaga silsilah keluarga sesungguhnya menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga dan kehormatan keluarga. Ya, jadi jangan sampai ucapan dan perbuatan yang dilakukan anak ini bisa mencoreng nama keluarga yang sudah tertanam gitu. Ya. Jadi ya dari cara berpikirnya harus dijaga dulu supaya tidak sampai berucap dan berbuat yang bisa menimbulkan nama baik keluarga ya tercoreng gitu. Ya karena ada pepatah ya di Jawa itu ya anak pola bobo kaprada. Artinya ya perilaku yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua itu juga memiliki akibatnya juga, akan merasakan akibatnya juga. Ya, baik buruknya juga begitu. Ya, maka ya di pepatah bahasa Indonesia begitu juga ada. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, di sini juga mencakup yang baik juga yang buruk. Ya, ketika seorang anak memiliki nama baik, mungkin saja nilainya tinggi, itu anaknya siapa sih? Pasti yang dilihat seperti itu. Ya, dilihat seperti itu anak siapa? Oh, anaknya bapak itu, ibu itu. Oh, pantas. Bapaknya sama ibunya juga ya pintar, baik hati, ramah tamah, sopan santun dan lain sebagainya. Gitu. Demikian pula kalau anaknya buruk, anaknya nakal, suka berantem, ya, mungkin saja jadi preman. Anaknya siapa sih? Ya. Oh, anaknya ini bapak A atau ibu B. Oh, pantas, ya. Bapaknya berandalan, anaknya preman. Gitu. Jadi ya di sini harus menjaga nama baik, ya, sebagai seorang anak. Ya, karena tadi, ya, perilaku anak, nah itu akan membawa akibat pada orang tuanya juga. Ya, gitu. Ya, kemudian harapan orang tua nomor 4, ya. Ia akan mengurus warisan kita. Ini jika memiliki warisan. Ya minimal warisan ya tentang ilmu lah begitu. Nah, ilmu dan lain sebagainya. Tidak semata-mata materi. Nah, ketika orang tua telah meninggal, ya bahkan belum meninggal gitu. Nah, orang tua memberikan warisan. Nah, warisan di sini seharusnya jangan dihambur-hamburkan. Jangan digunakan untuk berfoya-foya. Ya. Harapan orang tua terhadap anaknya ketika diberi warisan itu supaya dijaga, ya, dijaga supaya tidak cepat habis. Syukur-syukur, ya, bisa dikembangkan, bisa dikembangkan. Ya, contohnya apa? Ya, dilihat di artikel itu, ya, warisan yang telah diterima itu dijadikan modal untuk usaha, tetapi ya harus perlu pertimbangan. Jika dikasih warisan begitu 100.000, ya jangan 100.000-nya itu dijadikan modal, ya 25%-nya lah, 25.000, ya 25.000 atau 50.000-nya yang dijadikan modal, jangan semuanya. Sehingga kalau mungkin saja terjadi kerugian, ya Anda tidak terlalu ya rugi habis-habisan, ya gitu, tidak habis-habisan. Nah, selain itu, ketika warisannya sudah diberikan kepada anak-anaknya, ini juga jangan dijadikan rebutan, ya, karena dengan warisan bisa saja menimbulkan cekcok. Selain cekcok juga, ya ada penganiayaan, bahkan tidak jarang terjadi ya pembunuhan. Ya belum lama ya di berita itu di koran tuh ada ya yang satu keluarga dibunuh oleh saudaranya sendiri hanya gara-gara warisan, gitu. Karena ya di masyarakat itu kalau sudah melihat orang uang, ya melihat uang itu ya
siapa yang menghalangi itu bisa disingkirkan, ya termasuk saudaranya sendiri, begitu. Sehingga jangan sampai ya dengan warisan yang diberikan ini bisa menimbulkan ya percekcokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Nah, maka dari itu sebagai orang tua yang bijaksana ya dari awal harus sudah membaginya secara merata, ya harus secara merata. Jangan melihat gender, jangan melihat jenis kelamin, ya. Nah, terlebih melihatnya kalau yang laki-laki dikasih yang lebih banyak, ya. Ada kalau di daerah timur sana, ya sebagai anak laki-laki itu menjadi ahli waris, ya. Nah, perempuan itu tidak menjadi ahli waris, gitu. Nah, jadi ya sangat berbeda sekali, ya. Tetapi beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu ya laki perempuan ya ininya sama, kedudukannya sama, ya. Karena kedudukan sebagai seorang anak baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama, sama-sama anak, yang dilahirkan dari ibu yang sama, begitu. Nah, jadi tidak ada perbedaan di situ, ya. Tidak ada perbedaan. Nah, sehingga kalau sudah begitu, ya juga tidak melihat keistimewaan dari anak tersebut, ya entah anak laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang ada yang memiliki keistimewaan, entah pinter, entah paling baik, ya, baik hati, gitu. Kadang-kadang dikasih lebih. Jangan begitu. Karena apa? Nanti bisa menimbulkan iri hati. Ya nanti yang terjadi ya cekcok lagi, ya tidak rukun anaknya. Nah, tapi harus bagi secara merata. Nah, kalau dilahirkan dari ibu yang berbeda, ya ini perlu dibicarakan ya secara baik-baik, karena semuanya itu bisa dibicarakan, ya sehingga di situ tidak sampai ada yang merasa dirugikan, tidak merasa dirugikan. Ya intinya membaginya secara rata, jangan rebutan, gitu. Itu harapan orang tua terhadap anak yang nomor 4. Kemudian harapan orang tua yang terakhir, ya ketika kita meninggal dunia, ia akan memberikan persembahan dan memberikan persembahan mewakili kita. Nah, harapan orang tua yang terakhir adalah ya dengan cara ya anaknya ini memberikan penghormatan, ya mengenang orang tua yang telah meninggal, ya mendoakannya, ya mendoakan yang terbaik intinya, begitu. Ya kalau dalam agama Buddha ya melakukan pelimpahan jasa, ya melakukan perbuatan baik, ya lalu mengabarkan, menyiarkan kepada sanak leluhur yang telah meninggal. Ya tapi syaratnya di sini tentunya ada kebajikan yang dilakukan. Jadi tidak harus ketika melakukan pelimpahan jasa itu pada hari-hari tertentu, ya pada peringatan kematiannya, itu tidak harus. Mungkin saja kadang-kadang melihatnya ketika ya peringatan 7 hari, 49 hari, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Tidak harus. Sesungguhnya Anda bisa melakukan pelimpahan jasa setiap hari. Ya tentunya ya dalam setiap hari itu ada kebajikan yang dilakukan. Itu. Ya ibu bapak saudara-saudari sedama, ya 5 harapan atau 5 prospek yang diinginkan oleh orang tua yang terhadap anaknya ini jika dilihat di dalam Sikalaka Sutta Tiga Nikaya, nah ini adalah bentuk dari kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang dilambangkan sebagai arah timur, ya karena kita terlahirkan dari ibu, ya kita asal mulanya kita kan dari ibu, ya saya sama bapak tentunya, ya itu dilambangkan sepertinya arah timur, ya kita memulai hari kita, ya matahari terbit dari timur, ya kurang lebih seperti itulah, ya gitu. Nah, dengan mempertimbangkan kelima prospek itu, ibu dan ayah menginginkan seorang putra terlahir dalam keluarga mereka. Dengan mempertimbangkan 5 prospek, orang-orang bijaksana menginginkan seorang putra. Oleh karena itu, orang-orang yang baik, yang bersyukur dan menghargai, menyokong ibu dan ayah mereka, mengingat bagaimana mereka membantunya di masa lalu. Orang-orang itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mereka yang melakukan apa yang dilakukan kepadanya di masa lalu. Dengan mengikuti nasihat mereka, memelihara mereka yang mengasuhnya, serta melanjutkan silsilah keluarga, memiliki keyakinan
bermoral, ya putra seperti ini layak dipuji, gitu, layak dipuji. Nah, itu bisa dibuka di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, ya, bagian dari Sumanawaka. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bisa menjadikan renungan. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Semoga kita semua berbahagia. Saya akhiri, sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.